Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Alfada Kutanisa dengan NIM 031111230031 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan dengan bisnis utama membeli barang dari pemasok untuk kemudian dijual kembali ke konsumen. Prosedur akuntansi perusahaan dagang nyatanya tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Perhitungan laba dan rugi ini dihitung melalui cara pengurangan biaya guna mendapat keseluruhan pendapatan dari hasil penjualan selama periode tertentu. Biaya ini meliputi mulai dari harga pokok barang yang berhasil terjual dan juga biaya selama operasi pada satu periode tersebut. Keseluruhan pendapatan ini mencakup semua aktivitas bisnis di mana berhubungan dengan kegiatan penjualan serta administrasi pada keseluruhan perusahaan. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan proses dalam membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Umumnya, perhitungan akan dimulai dari pengumpulan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan guna melanjutkan penutupan saldo. Langkah yang pertama pada siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu mencatat jurnal umum. Mencatat transaksi di jurnal umum dilakukan untuk menyusun semua kegiatan bisnis dan peristiwa dalam perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan agar semua data berhasil masuk dengan suatu persamaan dan lebih mudah diproses. Peristiwa bisnis yang terjadi selama satu periode akuntansi, maka masuknya data akan dicatat ke dalam jurnal umum, bermanfaat untuk merubahnya ke bentuk persamaan akuntansi. Contohnya, perusahaan membeli tanah maka menyebabkan akun kas berkurang dan akun aset pada tanah akan bertambah, yaitu tanah bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Pada siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu ada jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penjualan terlebih dahulu. Misalnya, tanggal 14 Desember dijual barang dagang dengan harga 10 juta, HPP 7 juta, dengan syarat 2/10 N30, ongkos kirimnya 200.000. Yang pertama diminta FOB destination dan yang kedua diminta FOB shipping point. FOB destination itu kita mencatat jurnal sebagai penjual. Jadi dengan munculnya syarat itu kita akan mencatat piutang pada penjualannya sebesar 10 juta dan HPP pada persediaan barang dagangnya 7 juta dan kita mencatat beban angkut sebagai penjual dicatat sebesar 200.000. Pada selanjutnya yang shipping point yaitu kita mencatat sebagai pembeli, yaitu piutang pada penjualan 10 juta, HPP persediaan 7 juta, dan di sini kita tidak mencatat beban angkut karena pada jurnal penjualan beban angkutnya dicatat pada jurnal penjualan saja dan tidak dicatat pada jurnal pembelian. Selanjutnya, 15 Desember diterima sebagian dari barang dagang yang terjual karena rusak sebesar 1 juta dan HPP-nya 700.000. Karena barang yang dijual karena ada pengembalian dari pembeli, maka muncullah retur penjualan dan piutangnya juga bertambah sebesar 1 juta dan HPP-nya sebesar 700.000. Selanjutnya diterima pembayaran atas penjualan 14 Desember. Nah, kenapa nominalnya menjadi 9 juta? Yaitu dari yang harganya 10 juta dikurangi retur penjualan 1 juta, jadi 9 juta. Nah, mendapatkan diskon 2% karena dibeli tanggal 14 dan dibayar tanggal 24 karena syaratnya 2/10 N/30. Jadi ini masih mendapatkan diskon. Jadi jurnalnya kas diskon penjualan pada piutang. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Nah, contohnya tanggal 22 Desember dibeli barang dagang sebesar 12 juta, syarat 3/10 N/45, ongkos kirimnya 250.000. Yang diminta FOB destination dan FOB shipping point. FOB destination yaitu kita mencatat sebagai penjual, yaitu kita mencatat hanya persediaan barang dagang dan utangnya saja sebesar 12 juta. Karena
jurnal pembelian dan dibeli barang dagang sebesar 12 juta, syarat 3/10. Nah, kita mencatat ongkos kirimnya sebagai persediaan barang dagang. Jadi yang dicatat persediaan barang dagang pada utang dan persediaan barang dagang pada kas. Persediaan barang dagang pada kas ini artinya itu ongkos kirim sebesar 250.000. Selanjutnya, dikembalikan sebagian barang dagang karena tidak sesuai sebesar 1,5 juta. Nah, kita mengembalikan barang. Nah, berarti utang kita berkurang dan persediaan barang dagang juga berkurang sebesar 1.500.000. 1 Januari dibayar utang atas pembelian barang dagang. Perhitungannya 10.500.000 dikali 3% sama dengan 315. 10.500.000 ini yaitu yang dari nominalnya 12 juta dikurangi barang dagang yang dikembalikan sebesar 1.500.000. Jadi sebesar 10.500.000 utangnya, dan persediaan barangnya 315 itu dari diskonan yang 3/10 itu, dan kasnya berkurang 10.185. Selanjutnya kita memposting ke buku besar. Data yang sudah diselesaikan dimasukkan ke dalam jurnal umum, maka selanjutnya entry ini perlu diposting dan dipindahkan ke dalam akun buku besar. Tujuannya guna mencatat segala perubahan selama satu periode terkait. Akun buku besar akan dikategorikan perubahan debit dan kredit ini suatu akun tertentu. Tujuannya agar manajemen memiliki informasi sebagai tujuan penganggaran. Yang ketiga, membuat neraca saldo. Jika semua entry jurnal sudah selesai dicatat ke buku besar, selanjutnya posting akun ke dalam neraca saldo belum disesuaikan. Umumnya semua akun yang memiliki saldo debit ditulis di kolom sebelah kiri dan akun yang terdiri dari saldo kredit di kolom sebelah kanan. Sekarang ini hampir semua perusahaan menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi yang lebih memudahkan pekerjaan. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah sebuah entry jurnal yang dirancang dan disusun di akhir periode. Tujuannya untuk mengoreksi akun sebelum dibuat laporan keuangan. Entry penyesuaian ini menjadi langkah paling sering digunakan untuk menerapkan prinsip pencocokan pada jumlah pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu, sehingga baik pendapatan atau pengeluaran perusahaan bisa seimbang atau balance. Akun yang memerlukan penyesuaian itu perlengkapan karena adanya pemakaian, beban dibayar di muka karena waktu sudah jatuh tempo, aktiva tetap karena mengalami penyusutan, pendapatan karena pemasukan yang belum diperhitungkan, beban yaitu karena masih ada beban yang masih belum diperhitungkan atau pembayaran tidak diproses. Yang terakhir ada pendapatan diterima di muka karena berjalannya waktu atau menyerahkan kepada pelanggan. Contoh penulisan jurnal penyesuaian. Akun perlengkapan menunjukkan bahwa saldo sementara berjumlah 500.000, sementara data akhir periode justru memperlihatkan bahwa masih ada sisa nilai 200.000. Jadi 500.000 itu dikurangi 200.000 sama dengan 300.000. Dicatatnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Selanjutnya kita membuat lembar kerja akuntansi atau worksheet ini. Nah, pada worksheet ini biasanya ada 5 kolom, yaitu dari neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, setiap selisih laba rugi dan neraca itu pasti balance. Dan dari neraca saldo, AJP, dan neraca saldo disesuaikan juga hasilnya pasti balance. Selanjutnya membuat laporan keuangan, yaitu kita membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Dan pada laporan laba rugi itu kita mencatat pendapatan dan beban. Laporan perubahan modal kita menghitung modal akhir, dan di neraca kita mencatat aset-aset dan hasilnya aset dan hutang, dan hasilnya pasti akan balance. Harus balance. Dan yang terakhir mencatat jurnal penutup. Laporan penutup ini melakukan verifikasi jika semua akun sementara sudah ditutup dengan benar, sementara total kredit dan debit pada sistem akuntansi sudah memiliki nilai seimbang sudah pembuatan entry penutupan. Jadi kita menutup semua transaksi-transaksi pada akhir bulan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.